Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniswara Alif. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai learning point atau apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah manajemen keuangan strategik pada pertemuan 1 sampai 7. Di pertemuan pertama mata kuliah manajemen keuangan strategik ini membahas tentang apa itu strategi. Setelah itu juga kayak membahas tentang apa itu manajemen keuangan. Yang terakhir juga kayak membahas tentang manajemen keuangan strategik itu sendiri. Nah, habis itu selain membahas poin-poin tersebut, ada juga kayak apa saja yang nanti bakal dapat setelah lulus dari mata kuliah manajemen keuangan strategik ini. Habis itu kayak juga membahas tugas-tugasnya, harus dikumpulin sama target-target kuliah lainnya kayak aktifan. Habis itu pertama tuh ada pertanyaan kayak bagaimana perusahaan mencapai tujuan. Nah, jawabannya itu menurut saya perusahaan harus mempersiapkan atau merumuskan strategi yang cocok agar tujuan perusahaan itu tercapai. Habis itu yang gerak tuh bukan hanya perusahaan atau organisasi tersebut, tapi setiap individu di perusahaan itu harus gerak, sama setiap individu di perusahaan itu yang dimaksud tuh kayak karyawannya itu harus memiliki tujuan sama strategi yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama perusahaan, biasanya sih tujuan utama perusahaan itu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Makin tinggi value suatu perusahaan itu, maka harga perusahaan itu juga semakin mahal. Terus juga ada 3 kebijakan keuangan. Yang pertama itu ada uang atau capital structure. Yang kedua itu budget atau sumber modal, capital budgeting, pendanaan. Yang ketiga itu profit atau laba. Nah, dari profit tersebut akan dibagikan menjadi sebuah dividen yang sudah dijanjikan di awal-awal. Hal tersebut itu dikatakan sebagai kebijakan dividen kalau nggak salah. Jadi kayak kebijakan dividen ya kita harus ngebagiin dengan sama rata gitu. Pada pertemuan kedua kita membahas kasus, jadi tentang environmental, social, and governance. Terus ada juga pertanyaan tentang hal tersebut. Pertanyaannya tentang bisakah kita menggambarkan kondisi dunia dalam 10 atau 20 tahun ke datang. Konsep ESG ini bisa membantu nggak kondisi masa depan yang kita harapkan? Yang kita harapkan pastikan kayak ya bagus atau gimana. Nah, kalau menurut saya sendiri, gambaran masa yang akan datang di dunia akan semakin hancur karena bumi tidak terawat dan tidak ada yang menjaga lingkungan sekitar, seperti eksploitasi sumber daya alam. Hal yang lain mungkin terjadi juga adalah kesenjangan ekonomi dan juga banyak perusahaan yang kolaps. Dalam hal tersebut, peran ESG bisa jadi sebuah pencegahan untuk meminimalisir hal tersebut untuk terjadi. Bisa dengan mengefisiensi atau menghemat energi yang ada. Contoh lainnya adalah dalam suatu perusahaan, setiap karyawan harus diberikan kesempatan yang sama dan sebanding dengan rekan kerja lainnya gitu. ESG bisa juga dibilang sebagai standar sebuah perusahaan dalam melakukan operasinya. Jika mereka melakukan dengan baik dan benar, maka seorang investor akan tertarik berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Dalam pertemuan ketiga manajemen keuangan strategik, kita membahas tentang business visibility analysis. Dalam pertemuan ini kita mendapatkan pertanyaan mengenai proyek pemindahan ibu kota. Ada pertanyaannya, faktor apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar investor bersedia berinvestasi di proyek tersebut? Menurut saya, faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah ROI atau return on investment. Tentu setiap investor berharap imbal balik pada saat mereka memberikan sejumlah uang yang jumlahnya dibilang besar. Contohnya saja SoftBank ini dikatakan mereka berinvestasi sebesar 100 miliar dolar.
Habis itu juga pasti mereka mengharapkan sebuah feedback dari pihak pemerintah, dan kemungkinan di sini pemerintah tidak memenuhi ekspektasi dari SoftBank. Habis itu pada akhirnya mereka menarik investasinya dari proyek IKN. Nah, di bab business feasibility analysis ini kita juga membahas tentang NPV. NPV di sini isinya present value of cash inflow dikurang present value cash outflow. Jadinya pemasukan dikurangi pengeluaran kalau mau melihat NPV. Jadi kayak kalau labanya lebih besar daripada modal, ya itu untung. Tapi kalau labanya lebih kecil daripada modal, itu rugi. Kayak ya minus berarti kalau labanya lebih kecil dari modalnya. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat ini membahas tentang konflik NPV dan IRR. Habis itu ada pertanyaan juga. Pertanyaannya seperti ini, kayak berbagai ada video, terus ada pertanyaan, pada kondisi seperti apakah NPV dan IRR akan memberi keputusan yang berbeda dan mengapa bisa berbeda. Habis itu pada kondisi tersebut rekomendasi manakah yang akan dipakai gitu. Nah, saya menjawabnya dengan cara, menurut saya IRR itu sendiri adalah sebuah return measurement atau pengukuran pengembalian gitu. Jadi kembaliannya, jadinya kita tidak bisa mengetahui value yang akan diciptakan dari sebuah investasi jika tidak mengetahui informasi tentang investment scale-nya. IRR juga dikatakan tidak efektif digunakan pada saat membandingkan suatu proyek dengan hanya melihat ukurannya saja, karena hal tersebut hanya menghitung average return atau rata-rata pengembalian suatu proyek. Nah, dalam NPV IRR ini ada juga sebuah proyek akan dipengaruhi sebuah arus kas masuk dikurang kas keluar. Nah, habis itu juga kayak ada investor, misalnya ada dua bentuk atau dua jenis investor. Yang pertama risk averse sama risk takers. Risk taker itu kayak orang yang suka mengambil risk yang nyalinya besar mungkin. Jadi kayak orang itu yakin kalau high risk pasti high return gitu. Habis itu juga ada kayak IRR itu tingkat keuntungan yang akan dilihat oleh investor. Nah, ada juga kayak dua kategori. Yang pertama independen itu kayak nggak bisa nggak bisa diganggu gugat gitu loh, analisis atau proyek layak atau tidaknya suatu proyek itu. Nah, bisa ada mutually exclusive juga. Mutually exclusive itu analisis proyek dipilih yang lebih layak, keputusan untuk kayak nggak mempengaruhi proyek lain. Terus di sini ada juga dikatakan akan terjadi konflik perbedaan pendapat ketika suatu proyek bersifat mutually eksklusif dengan jumlah model yang berbeda. Nah, habis itu dikatakan juga di sini ada perbedaan NPV dengan IRR. Kalau NPV itu udah pasti absolut, kalau IRR itu masih berubah-ubah atau bisa dikatakan dengan relatif. NPV juga setiap tahun suku bunganya tetap sama. Nah, IRR ini bisa dibilang juga relatif atau berubah-ubah. IRR di sini juga harus lebih besar dari discount rate atau WACC. Kalau NPV tingkat reinvestmentnya itu adalah WACC-nya. Nah, habis itu uangnya tidak hanya disimpan saja tapi direinvestasikan kalau NPV.
Setelah itu pada pertemuan kelima membahas tentang capital budgeting. Nah, itu ada pertanyaan juga, bagaimana cara manajer mengukur seberapa beresiko suatu proyek dan apa yang bisa dilakukan untuk mendiversifikasikan berbagai resiko tersebut, atau mengecilkan lah ya bisa dibilang. Nah, kalau di sini menurut saya seorang manajer harus bisa menganalisis terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi sebelum berinvestasi pada aset, karena akan sangat penting untuk melakukan manajemen resiko. Jadi kayak kalau nggak tahu resiko yang akan dihadapi mending nggak usah, soalnya bakalan bingung kayak jika tiba-tiba dadakan berhadapan dengan resiko tersebut. Tapi manajer tidak mungkin tidak tahu resiko apa yang akan dihadapinya, pasti sudah dianalisis terlebih dahulu. Nah, seorang manajer harus juga memiliki seperti sense di mana dia harus bisa menahan dan jangan berinvestasi kepada semua yang dia kira bagus. Nahan nafsu, jangan juga berlebihan. Manajer harus tahu berinvestasi hanya di tempat yang diinginkan saja. Manajer juga harus bisa mengira alternatif penyelesaian atau solusi. Misalnya saja ada resiko tidak laku gitu. Habis itu manajer harus menemukan alternatif solusi dari resiko tersebut. Terus pada akhirnya semua manajer seharusnya tahu resiko yang akan dihadapi dan intinya apakah resiko tersebut sepadan dengan apa yang dihasilkan, worth it enggak gitu loh. Kalau worth it ya nggak usah ragu-ragu buat berinvestasi. Dalam pertemuan kelima ini ada tujuan manajemen resiko. Tujuannya untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Habis itu juga membatasi kerugian dan ketidakpastian kepada stakeholder. Kalau dalam pertemuan ke-6 kita masuk ke materi merger dan akuisisi. Habis itu ada pertanyaan tentang merger dan akuisisi itu sendiri. Apa yang harus diperhatikan manajer agar berbagai motif dan tujuan tersebut bisa dicapai dalam merger dan akuisisi. Nah, kalau di sini saya bilang, menurut saya motif perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah mereka ingin mencari keuntungan pastinya. Yang dicari pasti keuntungan dalam melakukan merger dan akuisisi. Yang harus diperhatikan menurut saya adalah ada dalam sisi operasinya. Jika kedua perusahaan yang merger saling membutuhkan, seharusnya saat operasi bisa saling bekerja sama agar meraih keuntungan yang diinginkan. Saya contohkan kayak ada satu perusahaan yang memiliki kekurangan atau pengen punya sesuatu yang bisa diandalkan atau kepercayaan. Ya, kalau menurut saya kayak Tokopedia sama Gojek. Tokopedia memang punya dulu sebelum merger pasti kayak ya udah punya gitu kayak buat ekspedisi, tapi biar di-officialin jadi partner gitu, dua-duanya juga nyari keuntungan, ya dijadiin satu aja, merger jadinya. Motif utamanya keuntungan. Habis itu kan ngirim barang jadi ada kepercayaan gitu, jadi sama Gojek sekarang same day bisa nyampe gitu. Nah, di sini ada terdapat perbedaan merger dan akuisisi. Kalau merger itu penggabungan dua perusahaan tapi tidak ada kepemilikan gitu loh. Jadi kayak ya gabung aja dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kalau akuisisi pengambil alihan perusahaan terus dimiliki satu orang. Akuisisi itu juga bisa namanya diganti oleh orang yang benar-benar punya gitu. Nah, dalam pertemuan ke-7 ada juga pertanyaan. Dibilang banyak data menunjukkan kalau 70% praktik M&A ini, merger dan akuisisi, itu berujung gagal. Nah, tapi
masih banyak manajer yang tertarik melakukan strategi merger dan akuisisi dalam rangka mengajar pertumbuhan. Mengapa gitu kan? Jadi menurut saya, meskipun strategi merger dan akuisisi ini banyak mengalami kegagalan, strategi ini mampu menghasilkan laba yang besar. Di sisi lain juga, jika melakukan strategi ini, perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dari bentuk hal-hal lain gitu loh, seperti resource atau sumber daya yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan sendirinya. Itu sekian dari saya, penjelasan atau learning point dari pertemuan 1 sampai 7. Sekian, terima kasih.